Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kumaha ibu-ibu daramang. Alhamdulillah di daramang banyak. Ya, alhamdulillah abdi oge dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari segala musibah, bala, penyakit dan sebagainya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pengajian ini. Pada sore ini saya hanya ingin sharing sebuah kisah ya, yang ringan saja. Kisah ini terjadi di kota Riyadh di Saudi Arabia. Jadi orang yang berkisah itu dia bilang, saya masuk ke masjid, kemudian ikut salat jamaah. Habis salat jamaah, tiba-tiba ada seorang anak masih kecil. Dia ngajak salaman. Assalamualaikum ya ammi. Ya ammi, hai paman. Itu panggilan memang di orang Arab begitu. Waalaikumsalam, dijawab orang-orang itu. Kemudian kata anak itu, tahu nggak tadi waktu salat saya doakan ammi. Kaget dia. Saya masih kaget, dia merogoh tangannya, masihkan sama saya seperti permen. Ini hadiah untuk kamu. Allah. Saya tanya, siapa yang mengajarkan kamu ini? Katanya. Kalau ibuku, Salma namanya. Masya Allah. Lihat ya. Jadi memang ibu yang pandai itu bisa melahirkan orang-orang besar ya. Kalau kita lihat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki dan sebagainya, Imam Bukhari, itu menjadi orang-orang ulama-ulama besar itu karena didikan dan pengarahan ibu. Ya, Salma namanya. Kemudian saya peluk anak itu, terima kasih banyak ya, insyaallah. Kemudian saya berniat, ya, ini pelajaran penting bagi saya. Karena saya aja begitu merasa gembira sekali setelah diselamani, didoakan sama anak. Maka saya akan lakukan ini kepada siapa saja nanti. Kalau saya habis salat, saya akan selamani orang. Itu. Ya. Jadi pernah dibilang suatu hari habis salat maghrib, di sampingnya kebetulan ada orang Ghana, ya, dari Afrika, orang hitam. Jadi habis salat bilang, Assalamualaikum. Pertama kaget dia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya bilang, tadi waktu salat ana doakan ente gitu. Dia agak bengong, ya, itu kan. Kemudian orang Ghana itu mungkin penasaran, kita pernah ketemu ya, ente kenal ana? Gol enggak? Karena kata Nabi, doa seorang mukmin terhadap saudaranya itu insyaallah dikabul. Ya. Terus orang Ghana itu semacam gembira dan terharu ya. Jadi agak keluar air matanya, kemudian saya dipeluk katanya. Terima kasih banyak ya. Engkau pertama kali orang yang mendoakan saya dan menyelamani saya habis salat di sini katanya. Ya, terima kasih banyak. Kemudian dia berkata, Alhamdulillah anna du'a harithus somitin wa hadiyatul mutahabbin. Memang doa itu adalah ucapan pendiam. Ucapan yang diam, orang-orang diam. Dan ini adalah hadiah orang yang saling mencintai. Baik, wa inni uhibbuka fillah. Dan aku cinta padamu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah, right? Jadi begitulah pengaruhnya ya.
salam dan doa. Allah membuat dia gembira. Ya. Kemudian pernah satu hari saya katanya saya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk salah seorang daripada saudara saya yang di rumah sakit, yang ada di rumah sakit itu lagi berobat dia. Di sampingnya itu kadang-kadang rumah sakit itu kan ada hordeng aja gitu, sampingnya ada orang lain. Dilihat ada kayaknya orang Sudan gitu. Ya, habis selesai saya dengan saudara saya, kemudian saya nyamperin dia, Assalamualaikum. Kaget dia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya bilang tahurun, insyaallah. Itu doa kalau kita menjenguk orang sakit. Artinya mudah-mudahan penyakit ini bisa menghapus semua dosamu. Ini saya duduk di sampingnya. Saya ngobrol ngalor tidur, ya. Tanyakan dari mana kamu kerja apa di sini dan sebagainya. Kelihatannya senang dia. Kemudian dia tanya, kita pernah ketemu ya? Kamu kenal saya? Gue enggak. Saya hanya pernah mendengar sebuah hadis. Man zara maridan, barang siapa orang yang menziarahi orang yang sedang sakit, itu didoakan, dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat. Allah, bayangkan. 70.000 malaikat, yastaghfirullah. Allah, ampuni dia. Allah. Kemudian juga ketika orang itu berjalan menjenguk orang sakit, didoakan juga oleh malaikat. Tibta wa taba mamsyak. Mudah-mudahan langkahmu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ibu dari Purwakarta dan menjenguk salah seorang saudara kita ya di Bandung misalnya. Allah. Terus selama Purwakarta sampai Bandung itu didampingi oleh 70.000 malaikat dan mendoakan ibu. Ya. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala ya. Amal sedikit dipahala dengan pahala yang sangat besar. Ya. Kemudian orang Sudan itu memandang saya. Kemudian dia sambil juga agak air matanya turun. Saya bilang, saya bahagia sekali hari ini katanya. Karena engkau adalah satu-satunya orang yang menziarahi saya. Ya karena keluarga saya di Sudan semua. Right. Allah. Kemudian dia bacakan ayat Quran. Surat Kahfi ya. Ayat 30. Innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajral muhsinin inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Innal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, inna la nudhi'u, kami kata Allah tidak akan menyia-nyiakan ajra man ahsana amala, pahala orang yang berbuat amal baik. Allah. Ya. Kemudian saya pergi. Saya terharu dengan apa yang terjadi. Allah. Akhirnya selama hidup ini saya selalu laksanakan itu. Dan alhamdulillah saya punya notebook ya. Saya tulis sebagian daripada peristiwa-peristiwa yang pernah saya alami. Right. Dari mana ilmu ini saya dapatkan? Dari anak tadi. Allah. Jadi anak kecil itu telah merubah hidup saya. Berubah berubah cara saya bergaul dengan orang lain. Ternyata perbuatan yang kecil itu mempunyai dampak pengaruh yang besar. Right? Bayangkan si anak itu nanti kalau sudah besar pahalanya berapa banyak akan dapat dia. Tapi yang paling banyak pahalanya siapa, Bu? Ibu Salma. Allah. Yang mengajarkan anak itu. Allah. Bahwa kata Nabi kan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menyepelekan suatu perbuatan baik sedikit pun. Right? Walau antalqa akhaka biwajhin thalik. Meskipun kalau kamu nggak punya apa-apa, ya ketika ketemu dengan seorang muslimah, kita bermuka ceria,
senyum kita. Allah. Assalamualaikum. Itu ma'ruf juga. Ya, apa saja. Dalam hadis kan nanti ada orang masuk surga karena dia mengisarkan, suatu batu di tengah jalan atau cangkang pisang misalnya kita bersihkan. Masuk surga karena itu. Ya, atau ada seorang yang sedang merana, sedang sedih, kita hibur sampai ketawa dia. Masya Allah. Ya, dulu ada kisah Bu di Jakarta kejadian ini. Jadi ada seorang ibu panas padahal, tapi ya kena kebutuhan dia jualan makanan kayak pisang, lepet sebagainya. Tiba-tiba ada di situ dekat sekolah memang. Ada anak sekolah ngasih uang 5.000. Kemudian dia, Bu, saya beli pisang ya. Tapi pisangnya nggak diambil. Ini gitu aja. Sudah ibu, untuk ibu jual aja. Ada orang di mobil, kaget dia. Dia turun disamperin anak itu. Kenapa kamu tadi nggak diambil pisangnya katanya? Kasihan katanya. Dari tadi nggak ada yang beli dia. Itu uang kamu berapa? Ini uang jajan saya 5.000 katanya. Kasihkan sama dia. Ya Allah, sedih dia. Saya orang kaya dari tadi. Dia lagi nunggu seseorang di situ. Nggak saya perhatikan si ibu itu. Akhirnya saya turun. Kemudian, Bu, ini dagangan ibu berapa? Kaget dia. Kenapa Kang? Itu udah berapa ibu? Ya sekitar 200-an. 200.000. Kasihkan Bang. Ini untuk ibu. Ibu itu mengambil alakannya sebelah kasihkan, jangan. Ibu jual ya. Kaget dia. Terus naik mobil lagi. Tiba-tiba ibu itu nutup makannya sebentar, pergi ke farmasi. Allah. Disamperkan, Ibu, kenapa ke farmasi? Terima kasih Kang katanya. Jangan begitu. Ini saya punya cucu sakit, ya sudah berapa hari nggak bisa beli obat. Alhamdulillah, Engkau telah membukakan hati saya. Mau dicium-cium makannya, jangan Bu. Allah, bukan main itu nanti pahalanya itu. Padahal perbuatan ya mungkin sedikit. Ya. Jadi dalam hidup ini kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, lakukan kebaikan apa. Jangan kita menyampaikan perbuatan amal sekecil apapun. Ya. Karena mungkin dianggap kecil, di sisi Allah itu besar sekali. Ya. Ingat saya pernah ceritakan dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika orang bermimpi ketemu dia setelah dia meninggal. Umar, di mana kamu? Alhamdulillah, Allah ampuni saya katanya. Saya ada di tempat yang baik. Oh, karena kamu jadi khalifah ya? 110 tahun. Bukan. Karena kamu itu selalu tegas membela keadilan. Bukan. Apa menyelamatkan kamu? Dibilang suatu hari saya lagi jalan-jalan di kota Madinah. Lihat anak kecil lagi main burung. Burung yang diikat gitu. Kan kesian burung diikat. Terus dimainin gitu. Saya ambil burung itu, saya lepaskan. Dengan saya melepaskan burung itu, maka Allah melepaskan saya dari api neraka. Allah berbuat sebaik sama burung. Apalagi berbuat baik sama orang. Ya. Mungkin ibu pernah ada orang jualan ya, dagangan pas-pasan gitu. Ibu lihat kasihan. Beli, jangan ditawar. Ya kadang-kadang kita ini orang jual di sampingan gitu, paling berapa sih? Ibu bisa beli semua itu. Ditawar. Kalau bisa nawar tuh bangga lagi. Mungkin dia terpaksa karena memang perlu uang. Malah sebaiknya kita tambah, udah jangan dikembalikan pulangannya. Kita tidak tahu lagi orang yang jual itu lagi bermasalah apa. Nggak tahu kita. Kayak ibu tadi, ternyata dia tuh ingin beri obat nggak bisa, nggak punya uang. Tiba-tiba Allah mengetuk orang itu tadi. Ya. Kemudian yang terakhir, karena insya Allah sekitar 2 bulan, kurang 2 bulan setengah lagi ya. Mungkin tanggal 13 April nanti kita akan memasuki bulan puasa.
Ya, kita mesti siap dari sana, dari sekarang ini. Ya, para sahabat Nabi dulu itu 6 bulan sebelumnya berdoa kepada Allah SWT, Allahumma balighna Ramadan. Allah sampaikan aku ke Ramadan. Salimina ghanimin, selamat dan beruntung. Kita lebih perlu lagi. Kenapa? Karena ada seorang sahabat namanya Tolha. Dia bermimpi. Dalam mimpi itu terjadi hari kiamat. Ya, kemudian orang dipanggil satu persatu. Kata Tolha, ada 2 orang sahabat daripada Ansor yang masuk Islam sama-sama, berjuang sama-sama, ke masjid sama-sama, selalu sama-sama. Tapi yang satu meninggal syahid dalam fisabilillah, dalam peperangan. Satu lagi hidup beberapa tahun berikutnya, agak lama, panjang umurnya. Nah, ketika dipanggil itu, ternyata orang temannya yang meninggal terakhir, yang nggak mati syahid, dipanggil duluan. Kemudian yang mati syahid dipanggil. Kemudian saya bangun. Saya kaget. Saya kisahkan kisah ini kepada para sahabat yang lain. Ya, semua juga kaget. Karena kan pahala orang yang mati fisabilillah itu bukan main tingginya. Dia bisa memberikan syafaat kepada orang lain juga. Makanya pergi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, kok yang dipanggil bukan yang mati syahid duluan? Yang hidup agak panjang dari dia. Kata Nabi, kenapa kamu bingung? Katanya. Bukankah yang mati terakhir itu, dia mendapatkan ekstra Ramadan. Dia menemukan Ramadan lebih banyak daripada orang yang mati syahid. Oh, jadi Ramadan itu bisa meningkatkan derajat seseorang. Makanya, kan mungkin di antara ibu-ibu yang sekarang sudah tidak ada ya. Gak bisa lagi Ramadan. Mari kita mulai dari sekarang. Tiap hari habis salat, Allahumma balighna Ramadan, salimina aminina ghanimin. Allahumma balighna ila Ramadan. Allahumma balighna ila Ramadan. Allah sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Salimin, dengan selamat. Aminin, artinya aman, sehat, afiat. Karena kalau sakit kita nggak bisa banyak ibadah. Ghanimin, dapat ghanimah. Dapat keuntungan banyak. Termasuk Lailatul Qadar. Ya. Jadi kita mohon sama Allah tiap hari. Itu sahabat kita, apalagi kita. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk yang disampaikan oleh Allah SWT ke bulan Ramadan. Ya. Di samping itu juga kita mesti mensiapkan, mensucikan diri kita, membersihkan diri kita di sebuah penyakit. Ya, jangan sampai kita Ramadan kita belum siap, rugi nanti. Ya. Jadi itulah sharing saya tentang kisah pelajaran dari anak tadi. Ya. Jadi perbuatan sedikit tapi mempunyai pengaruh yang besar. Ya, mari kita berbuat sesuatu yang membuat orang terkenang, yang nggak akan melupakan kita dalam hidup ini. Right? Ya, sehingga ketika mati pun masih diingat. Ya Allah, masih ingat terus ibu itu baik sekali dia. Ya, kemudian kedua, mari kita minta sama Allah SWT tiap hari agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma balighna ila Ramadan. Salimin, ghanimin, aminin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.